Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah berhadir di room Google Meet pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Desi Asuti dari SMA Palangkaraya, mau sedikit berbagi tentang salah satu seri Semangat Guru, pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Ristek dan Teknologi untuk para guru yang bisa diikuti melalui akun SIM PKB. Langsung saja ya, untuk menghemat waktu, langsung saya sampaikan poin-poin yang akan saya bagikan. Nah, untuk itu apakah share dokumen yang saya bagikan ini sudah muncul di layar Bapak Ibu semua? Terlihat Ibu. Baiklah, ini ya salah satu tugas penyembasan Seri Semangat Guru dengan tema kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Ya, ini berkaitan erat dengan kondisi yang telah kita lewati, yaitu pandemi COVID-19. Ini adalah materinya, saya buat ringkasannya saja, saya pilih-pilih menu utamanya dalam program Guru Belajar dan Berbagi. Jadi ini kemampuan non teknis ya yang akan disampaikan. Di antaranya adalah yang pertama itu tentang resiliensi, tangguh, dan teknologi. Materi kedua itu ada tentang critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Kemudian yang ketiga ada creativity, konten dan teknik penceritaan. Materi keempat ada communication atau komunikasi efektif. Materi kelima adalah empowered teacher, penerapan kelas campuran, dan yang terakhir materi keenam adalah collaboration, kolaborasi dan dampak. Oke, selanjutnya saya singgung sedikit materinya satu persatu ya. Yang pertama adalah resiliensi. Ini materi yang disampaikan oleh salah satu pembicara di webinar yang telah dibagikan di dalam akun pelatihan, yaitu tentang resiliensi. Ini ya, ada gambarnya ya. Di sini contohnya seperti ada bola yang dilambungkan, ya, seperti bekel ya. Bekel, tahu ya Bapak Ibu bola bekel? Bola bekel itu ketika dilempar ke lantai, dia pasti melambung gitu terus ya. Nah, ini gambaran dari resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Istilah psikologinya yaitu melenting ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Ya, seperti bola bekel yang dilempar ke lantai itu, dia mantul lagi, jadi dia bangun lagi dari jatuhnya atau kegagalannya. Itu yang dimaksud dengan resiliensi. Nah, apa hubungannya resiliensi dengan adaptasi teknologi? Ini ada kerangka SAMS. Ini untuk menilai sampai di mana kemampuan kita dalam menggunakan teknologi gitu. Jadi di dalam kerangka SAMS ini nanti akan terlihat sampai mana kemampuan kita. Itu akan mempengaruhi tingkat kemahiran. Kemudian lanjut ke learning journey, perjalanan kita dalam belajar, dan akan hasil akhirnya adalah adaptasi teknologi. Nah, di sini resiliensi berperan penting agar kita punya daya lenting untuk semangat mencoba lagi. Ini ya untuk kerangka SAM-nya.
SAMR itu singkatannya. Kerangka SAMR atau SAM adalah tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi S-nya itu substitusi, A augmentasi, M modifikasi, dan R itu redefinisi. Nah, ini ya bedanya. Kalau substitusi, misalnya kita menggunakan teknologi, contohnya Zoom mungkin ya, atau Google Meet. Nah, apa bedanya ketika sebelum pandemi dan ketika pandemi? Nah, kalau di tingkat substitusi, kegiatan belajar itu sama dengan sebelumnya. Ya, kegiatannya sama. Seperti itu, sama seperti tatap muka ataupun online sama kegiatannya. Nah, sasarannya sama. Itu namanya kita sampai tingkat substitusi. Kemudian yang kedua adalah tingkat augmentasi. Nah, tingkat augmentasi itu guru lebih kreatif lagi sebagai tim. Jadi ada beberapa, nggak cuma satu orang guru, bisa dalam bentuk tim, dan ada perubahan di sebagian besar rangkaian kegiatan belajar. Ya, jadi agak lebih meningkat ya kemampuan dalam menggunakan teknologi. Kemudian bagi yang ketiga ada modifikasi. Di modifikasi ini eksplorasi mendorong karya murid berdampak sosial. Jadi murid pun harus ada karyanya yang berdampak. Di sini RPP akan berubah. Guru-guru punya tim, jadi standar baru di sekolah. Kemudian visi misi pendidikan sekolah jadi akan otomatis ikut berubah. Nah, yang kemampuan yang terakhir redefinisi ini lebih explore lagi untuk mendorong karya murid berdampak sosial. Itu ini untuk penjelasannya tadi dalam bentuk tabel seperti ini. Contohnya ya untuk perbedaannya di sini ya, penguasaan fiturnya, substitusi, begitu saja. Menguasai fitur untuk augmentasi akan ada kombinasi aplikasi. Kemudian untuk modifikasi, di sini akan meningkat. Dukungan tim guru sekolah sangat diperlukan, dan juga untuk redefinisi membutuhkan dukungan kepala sekolah. Itu mungkin sekilas untuk materi yang pertama. Lanjut ke materi kedua, yaitu tentang critical thinking. Berpikir kritis dan teknologi. Sama disampaikan oleh Bapak Adi Respati. Nah, di sini maksud dari critical thinking adalah proses berpikir dalam artian observasi, refleksi, dan menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep, dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi atau. Ini adalah critical thinking dari website criticalthinking.org. Di sini ya. Jadi ada proses observasi, refleksi, nalar dengan sikap yang disiplin, mahir, dan aktif akan menghasilkan kemampuan mengkonsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dari sebuah informasi. Nah, ini makna atau pemahaman critical thinking oleh Parker and Moore adalah keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinan dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Ya, jadi garis besarnya adalah punya derajat keyakinan dan punya keputusan. Dia sadar dan hati-hati dalam mengambil keputusannya, apakah itu menerima, menolak, atau menangguhkan suatu klaim. Nah, di sini sangat penting adanya berpikir kritis ya. Ketika dalam era teknologi ini akan ada banyak info yang bermunculan, bagaimana sikap dalam sadar dan hati-hati, sadar dalam sadar-sadarnya, disiplin, mahir, dan aktif untuk
mengkonsep, menerapkan, menganalisis informasi, mensintesis, mengevaluasi sampai akhirnya keputusan akhirnya di sini dia menerima, dia menolak atau dipending dulu atau ditangguhkan. Nah, itu salah satunya pentingnya berpikir kritis ketika ada di media sosial terutama ya. Apa yang terjadi? Nah, di sini kalau ada rasa sadar, hati-hati. Di sini dia akan melalui proses berpikir dulu. Berbeda ketika tidak ada proses berpikir, sadar, hati-hati, disiplin, mahir, aktifnya nggak ada, maka dia akan langsung jadi penyebar hoax, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh dari pelatihan itu untuk mempraktekkan berpikir kritis dengan praktik SSSP. Itu saya sadar, saya berpikir. Nah, contohnya di sini ada ya, saya sadar. Jadi saya jadi sadar bahwa apa misalnya info yang didapatkan, jadi saya berpikir. Jadi saya kepikiran bahwa oh iya. Atau bisa jadi pakai kalimat lain, saya baru ngeh bahwa apa misalnya, berarti apa gitu, proses berpikirnya apa. Ini contohnya ya. Nah, kemudian ini bisa jadi salah satu latihan misalnya dengan membuat status-status di sosial media. Contohnya kalau yang ini tadi ya, saya jadi sadar bahwa kipas angin saya itu baling-balingnya ada 4. Saya jadi kepikiran, bisa nggak ya kalau kipas angin itu baling-balingnya cuma 2? Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ikut berpikir, bisa nggak? Nah, akhirnya jadi proses berkelanjutan dalam berpikir. Nah, situ contohnya dibuat status di media sosial, kemudian bisa di-share, saling mengomen ataupun memberi like. Di situ. Kemudian materi ketiga adalah creativity, konten, dan teknik penceritaan. Nah, di sini materi disampaikan oleh Pak Edward Suhadi, produser, sutradara, dan pakar storytelling. Nah, menurut beliau tahap membuat konten itu ada 3. Pertama, membuat rencana, kedua, mengeksekusi, ketiga, memasarkan. Nih, untuk membuat rencana harus mengerti persis apa masalahnya, kemudian mengerti persis apa solusi yang paling tepat, dan terakhir adalah mengerti persis siapa yang diajak omong, siapa yang bakal nonton, siapa pemirsanya, seperti itu. Mengapa mengerti persis di garis bawahi? Karena seringkali pemahaman awal kita berkabut, kurang tepat, dan meleset. Jadi harus mengerti persis dalam membuat rencana. Kemudian untuk tahap mengeksekusi, ini ya, perhatikan impact-nya. Ya, menarik apa enggak? Communication-nya, jelas ya komunikasinya. Persuasion, untuk mengajaknya, pesan mengajaknya membuat peduli apa enggak. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir tahap memasarkan, yaitu dengan menyampaikan dengan pengantar yang tepat. Ya, di awal video harus tepat pengantarnya, kemudian menyampaikan di waktu yang tepat. Nah, biasanya kalau seperti para YouTuber itu dia tahu kapan harus posting video terbaru. Nah, biasanya ketika orang istirahat, ketika orang banyak online, nah saya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengajak supaya lebih banyak orang yang melihat. Itu untuk teknik penceritaan. Kemudian materi ini yang keempat ya. Yang ketiga apa yang keempat ya? Pokoknya selanjutnya itu tentang komunikasi. Komunikasi efektif. Oleh Vena Anissa dan Vivit Kavi. Beliau berdua kemarin itu MC ya di webinar yang diselenggarakan. Nah, di sini kunci dari kehidupan yang sehat dan bahagia adalah hubungan yang baik. Nah, di sini ada teori dalam berkomunikasi oleh Dr. Marshall Rosenberg, yaitu tentang NVC, Non-Violence Communication. Jadi pentingnya untuk observasi, kemudian memahami feeling dari lawan bicara, kemudian kebutuhannya apa, dan
bisa menangkap permintaannya atau requestnya. Nah, untuk gaya komunikasi, usahakan gaya komunikasi itu akrab, nyaman, dan hangat. Nah, materi kelima tentang penerapan kelas campuran oleh Bapak Bukit Setiawan, Ketua Yayasan Guru Belajar. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita ya yang mengajar di masa pandemi untuk belajar tentang penerapan kelas campuran. Nah, di sini beliau menginformasikan bahwa kualitas pembelajaran di Indonesia dari 12,4 tahun sekolah itu rata-rata mereka belajar itu hanya 7,8 tahun. Di sekolahnya 12 tahun, belajarnya itu cuma 7 tahun kurang lebih. Nah, sisanya kemana? Nah, itu berarti mencerminkan kualitas pembelajaran kita seperti itu. Nah, kemudian dampak pandemi terhadap proses pembelajaran di masa pandemi ini sampai dengan Juli 2021 ya. Ini 86% ada sebagian sekolah yang sudah mulai tatap muka, sisanya masih ada yang melakukan PJJ. Sempat lumayan naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Jadi sudah mulai banyak yang melakukan tatap muka. Mengapa perlu pembelajaran campuran? Mengapa pembelajaran campurannya? Orientasi kebutuhan murid, fleksibelnya, dan sesuai dengan abad. Ya. Pembelajaran campuran itu punya 3 miskonsepsi. Ada konsep esensinya dan ada sinkron dan lawan asinkron. Nah, apa beda sinkron asinkron? Untuk pembelajaran sinkron itu artinya murid dan guru ada pada waktu bersamaan, sehingga memungkinkan interaksi langsung antara murid dengan guru, murid dengan murid, atau murid dengan narasumber lain dibantu oleh guru. Meski sering diasosiasikan dengan luring, pembelajaran sinkron bisa dilakukan secara daring. Jadi kalau guru dan murid bisa hadir di waktu yang sama, itu namanya pembelajaran sinkron. Nah, untuk pembelajaran asinkron, murid belajar tanpa butuh kehadiran guru pada waktu bersamaan, sehingga murid bisa mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Pembelajaran sinkron bisa secara luring ataupun secara daring, ya. Untuk metode yang disarankan untuk pembelajaran sinkron, prakteknya ya, murid menerapkan suatu prosedur dengan peralatan khusus. Untuk diskusi, murid melakukan tukar pikiran atau antar kelompok. Untuk refleksinya, murid menandai dan menilai proses dan capaian belajar secara kolektif. Umpan baliknya, murid memberi umpan balik terhadap tugas atau proyek murid. Nah, untuk pembelajaran asinkron, ini lebih ke belajar mandiri ya. Jadi penguasaan materinya, murid mempelajari tugas secara mandiri, tugas konseptual. Murid mengerjakan tugas yang terkait dengan kehidupan atau lingkungan sekitarnya. Bisa juga proyek kolaborasi. Murid mengerjakan suatu tugas yang membutuhkan kolaborasi dengan murid lain. Yang terakhir, refleksi personal. Murid menandai dan menilai proses dan capaian belajar secara personal. Nah, untuk kelebihan pelajaran sinkron itu aktivitas belajar interaktif, guru sama murid komunikasinya secara langsung. Kemudian antusiasme belajar, guru bisa menumbuhkan antusiasme belajar murid. Yang ketiga, umpan balik sesuai kebutuhan. Guru bisa melakukan personalisasi umpan balik sesuai kompetensi murid. Kelebihannya asinkron, fleksibilitas jadwal ya, berarti bisa diatur jadwal belajarnya oleh murid itu sendiri. Kemudian tempo belajar tergantung murid. Murid punya kendali untuk mengatur seberapa lama dia belajar. Kemudian yang ketiga, umpan balik instan. Murid bisa mendapatkan umpan balik secara instan, tidak perlu menunggu respon dari guru. Kelemahannya pembelajaran sinkron ya, otomatis jadwalnya kaku karena harus satu jadwal dengan guru. Semua murid juga harus bareng gitu ya. Kemudian tempo tergantung guru. Yang ketiga, kehadiran dan kualitas guru.
ketergantungan pada kehadiran yang kualitas guru mempengaruhi pelajaran sinkron. Nah, kelemahan pelajaran asinkron, perasaan terisolasi murid merasa sendiri ya, berpotensi merasa tersendiri dan asing dari lingkungan sekitar. Kemudian kelemahan yang kedua, penurunan antusiasme. Kelemahan yang ketiga, kualitas bahan ajar sangat mempengaruhi untuk pembelajaran asinkron. Dengan adanya kelebihan dan kelemahannya, maka dicetuskanlah pembelajaran campuran tadi ya. Jadi ada pembelajaran sinkron di blend dengan pembelajaran asinkron. Yang terakhir adalah materi kolaborasi dan dampak. Ini oleh Dr. Irwan Syahril, PhD, Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek. Beliau memaparkan program guru belajar yang berbagi. Sudah banyak sekali yang mendapatkan dampak positifnya dan capaian luar biasa dari guru-guru Indonesia. Kemudian pesan dari Bung Karno, bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Itu kurang lebih ya sekilas yang bisa saya sampaikan. Untuk Bapak Ibu guru, ayo bergabung dan ikuti seri Semangat Guru selanjutnya, ataupun seri yang lain juga boleh. Bisa dicek di simpan masing-masing atau bisa dicek ke link berikut ya di https://ayogurubelajarkemendikbud.id. Bisa dipilih seri Semangat Guru yang akan diikuti. Nah, contohnya ya, kalau di Google tinggal diketik seri Semangat Guru, akan muncul di sini ya Bapak Ibu guru, seri Semangat Guru. Kita pilih di sini, diklik, nanti akan muncul laman berikut. Nah, sini ada pilihan serinya. Bapak Ibu guru bisa pilih. Di situ ada beberapa pilihan yang bisa kita ikutin kalau masih dibuka ya. Ada juga beberapa yang sudah tutup. Silahkan dicek masing-masing. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau di-sharingkan dulu dari Bapak Ibu guru? Ya, MPKB-nya. Ya, harapannya segera diikutin untuk seri belajar ini, sangat bermanfaat. Dan kalau semua sudah ikut, akan terbentuk tim yang sama-sama paham di sekolah ya, untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh. Itu dulu mungkin yang bisa saya bagikan ya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran dan juga perhatiannya. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.